Spurs are going to the off the bench with a fabulous finish. Rivalitas antara Real Madrid dan Barcelona sangat ikonik dan dikenal luas di seluruh dunia. Namun di balik persaingan sengit itu ada dinamika berbeda yang melibatkan strategi bisnis dan kepentingan tersembunyi bersama. Tokoh utama dalam dinamika ini adalah Florentino Perez, presiden Real Madrid yang dikenal memiliki pendekatan bisnis kuat. Ia disebut membantu Barcelona secara diam-diam dalam pendaftaran Dani Olmo dan Pau Victor tanpa memberitahu publik. Tindakan ini menimbulkan spekulasi tentang niat sebenarnya Perez dan memicu reaksi keras dari berbagai pihak di Madrid. Florentino Perez dikenal sebagai sosok yang ambisius dan kontroversial dalam dunia sepak bola. Ia memulai proyek Galacticos pada awal tahun 2000-an dengan merekrut pemain-pemain bintang seperti Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario, dan David Beckham. Proyek ini bertujuan untuk menjadikan Real Madrid sebagai klub paling glamour dan sukses di dunia. Namun, kebijakan Perez tidak selalu berjalan mulus. Beberapa keputusan kontroversialnya, seperti melepaskan Claude Makélélé dan memecat pelatih Vicente Del Bosque, dianggap sebagai blunder yang merugikan tim. Selain itu, Perez juga dikenal sering melakukan campur tangan dalam urusan teknis tim, yang menyebabkan ketegangan dengan pelatih dan pemain. Pada awal tahun 2025, Barcelona mengalami kesulitan besar untuk mendaftarkan pemain baru, yaitu Dani Olmo dan Pau Victor. Masalah finansial dan batasan gaji dari La Liga menghambat proses pendaftaran pemain tersebut secara resmi. Namun diam-diam Perez turun tangan membantu Barcelona dengan menghubungi Dewan Olahraga Spanyol untuk intervensi. Akhirnya, Barcelona bisa mendaftarkan 2 pemain bintang itu, yang kemudian langsung memberikan dampak besar pada performa klub musim itu, yaitu dengan gol dan assist krusial. Kejadian ini pertama kali diungkap oleh media Deportivos dan Gol. Langkah Perez membantu rival abadi mengundang tanda tanya besar. Sebagian menyebut ini sebagai pengkhianatan pada Madrid sendiri. Namun dalam wawancara dengan media Spanyol, Perez berkata bahwa Barcelona adalah mitra bisnis, bukan rival sejati. Tujuannya dianggap untuk menjaga daya saing liga domestik dan meningkatkan nilai jual El Clasico secara global. El Clasico yang seru dapat menarik hak siar tinggi dari pasar Asia, Afrika, Amerika, dan kawasan lainnya. Dengan membantu Barcelona bangkit, La Liga jadi menarik lagi dan menghasilkan pemasukan tambahan bagi seluruh klub. Beberapa musim terakhir, El Clasico kehilangan nilai jual akibat dominasi Real Madrid dan keterpurukan Barcelona. Hak siar dari Asia, Afrika, hingga Amerika menurun hingga 70% menurut laporan Marca. Namun setelah Barcelona bangkit, nilai hak siar La Liga kembali meningkat sebesar 50% tahun ini. Kebangkitan Barcelona membuat El Clasico kembali dinanti, sehingga membuka peluang bisnis baru bagi kompetisi. Perez tampaknya menyadari pentingnya kompetitor kuat, yaitu untuk menjaga atmosfer kompetitif dan keuntungan komersial liga. Banyak legenda Real Madrid merasa kecewa dengan keputusan Perez. Nama-nama seperti Guti hingga Hior menyuarakan kekesalan terhadap strategi penguatan musuh demi keuntungan. Mereka beranggapan semangat kompetisi dikorbankan oleh bisnis. Para penggemar di media sosial pun ikut mengkritik dengan menyebut Perez telah melukai harga diri klub. Bantuan kepada Barcelona dianggap sebagai bentuk pengkhianatan dan menunjukkan bahwa Perez lebih mementingkan uang. Namun ada juga yang memahami strategi jangka panjang dengan menganggap Perez sebagai pemikir bisnis kelas dunia. Di bawah Perez, Real Madrid menjadi klub terkaya di dunia dengan pemasukan dari sponsor, hak siar, dan digital. Bagi Perez, sepak bola bukan hanya soal kemenangan, tapi juga tentang brand, pemasukan, dan reputasi global. Karena itulah ia melihat Barcelona sebagai mitra bisnis, agar 2 klub Spanyol tetap mendominasi perhatian dunia. Jika Real Madrid terus menang, La Liga akan membosankan, seperti Bundesliga yang didominasi Bayern Munchen tiap musim. Perez ingin menciptakan persaingan sehat demi kelangsungan komersial dan keuangan pasar La Liga di dunia. Setelah dibantu Perez, Barcelona berhasil mendaftarkan 2 pemain bintang, Dani Olmo dan Pau Victor dari Girona. Dani Olmo langsung menjadi pahlawan dengan 9 gol, dan 5 diantaranya adalah gol kemenangan penting. Barcelona pun bangkit dari keterpurukan dalam 1 musim, dan kembali bersaing dengan Real Madrid dalam klasemen. Dan akhirnya Barcelona juara. Kontribusi 2 pemain ini membuat banyak orang bertanya, apakah ini bagian dari rencana besar Perez sendiri? Jika iya, maka strategi ini sangat berisiko tinggi, tapi juga bisa berdampak besar pada popularitas liga.
Beberapa legenda bahkan menyalahkan Perez atas kekalahan Real Madrid dalam El Clasico musim ini karena dianggap tidak memperkuat tim sesuai permintaan pelatih Carlo Ancelotti dan dampaknya kekalahan. Selain itu, penggemar juga merasa kecewa dengan kebijakan transfer klub yang tidak agresif. Mereka menilai bahwa Perez mementingkan keuntungan bisnis daripada prestasi tim di lapangan. Untuk memunculkan kembali El Clasico sebagai tontonan wajib, ada yang berspekulasi kalau ini semua sudah direncanakan sejak tur pramusim untuk menaikkan minat publik global. Karena musim lalu, jumlah penonton El Clasico menurun drastis. Bahkan pendukung Barcelona mulai kehilangan harapan juara musim ini. Berkat Olmo, semangat itu kembali membara dan El Clasico kembali ditunggu-tunggu di seluruh dunia. Media Spanyol juga mulai mempertanyakan langkah ini. Apakah ini strategi bisnis jenius atau sabotase terselubung? Florentino Perez memang sosok kontroversial namun penuh strategi. Di balik rivalitas El Clasico yang tampak di lapangan, ada pertimbangan bisnis yang kadang mengaburkan batas sportivitas. Bantuan diam-diam kepada Barcelona mungkin menyakitkan fans, tapi secara bisnis memberikan keuntungan bagi kedua klub. Perez adalah arsitek dan brand Real Madrid yang kuat, dan pemimpin yang mengutamakan kelangsungan jangka panjang klub. El Clasico kembali membara, La Liga kembali hidup, namun para penggemar tetap berhak mempertanyakan loyalitas klub. Karena dalam sepak bola, yang sejati bukan hanya uang, tapi juga harga diri, rivalitas, dan semangat juang.